Bapak berperan sebagai coach. Saya Kusno dari berperan sebagai coaching. Dan saya Renen Okarina, asal dari SDN 33 Talang Kelapa, berperan sebagai supervisor. Sudah siap belum melakukan praktek coaching untuk sore hari? Insya Allah sudah siap Ibu. Kira-kira ya apa tujuan dari coachingnya apa sih? Sebenarnya saya akan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terhadap coaching. Bagus ya? Ya. Kemudian apakah Ibu sudah menyiapkan penilaian pada praktek coaching? Sudah Ibu. Apakah sesuai dengan alur perintah? Ya Ibu, kami sudah sesuai dengan alur perintah dalam pendaftaran nanti. Bagus ya. Kemudian apakah sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Alhamdulillah pertanyaan sudah kami siapkan Ibu. Berdasarkan pertanyaannya telah berbobot. Dan jangan lupa disesuaikan ya dengan prinsip coaching nanti ya. Baik Ibu. Baiklah, silakan dimulai saja. Ini boleh saya meminta waktunya. Saya mau bercerita dikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini terkait yang ada di dalam sekolah. Oh, boleh Pak Tris. Boleh silakan untuk diceritakan Pak Tris. Begini Bu ini, Ya. akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dan dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50 dari jumlah siswa sebelumnya. Bagaimana Bu ya? Jadi menurut Pak Tris, apakah yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas apa permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Pak Tris, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Pak? Begini Bu ya, kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, terus terlalu monoton, saya terlalu dominan ketika berbicara, terus bercerita di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif dalam berbicara pada saat belajar. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya ya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Tris. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu? Yang pertama, saya mengajak pembelajaran yang masukkan dengan komunitas belajar yang beragam, misalnya ya dari YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugasnya harus sesuai dengan benar dan materi. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa menggunakan drama, atau lagu, pantun, dan laporan individu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen selalu buat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar
belajar eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan ketika belajar, dan saya akan membuat saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada perusahaan yang akan saya rasakan pemilihan sumber belajar pada murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak Tris. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Tris ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Eni atas waktunya untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh guru. Terima kasih. Amin ya Bu. Amin. Jadi, ini tadi sudah melakukan coaching ya. Jadi, apa Bu? Jadi kesimpulannya berarti jadi anak-anak itu punya variasi dalam pembelajaran, misalnya dalam penggunaan IT, jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang, TikTok atau mungkin jadi memang harus seperti itu ya, kita memang harus menggunakan media-media seperti IG, IT, dan media-media lainnya ya. Kemudian aku tidak lanjut dari proses saya akan lebih meningkatkan kemampuan konten saya agar jadi lebih baik lagi. Bagus ya Bu ya. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami GGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Nama saya M. Sutrisno, asal sekolah dari SMP 1 Tanjung Lago, berperan sebagai coach. Dan saya Ririn Oktarina, SDN 33 Talang Kelapa, berperan sebagai coaching. Saya Ingin Agustini dari SDN 23 Talang Kelapa, berperan sebagai supervisor. Ya. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana Pak Tris? Sudah siap hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap Bu Eni. Ya. Bagaimana sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Pak Tris? Sudah Bu Eni, saya sudah siapkan untuk penilaian sesuai dengan alat tuntutannya. Terus pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan? Pertanyaannya sudah, saya mulai dari identifikasi, mulai dari tujuan umum, identifikasi, terus saya sudah membuatkan juga rencana aksinya, dan yang terakhir itu tanggung jawabnya sudah saya Oke, buatkan. sudah bagus ya Pak Tris ya. Iya Bu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Pak ya. Baik, saya akan siap. Ya, silakan Pak Tris. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu? Selamat siang Ibu. Ada apa Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu kelihatan agak murung itu, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa Ibu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak ya. Apakah Pak Tris itu bisa membantu saya? Insya Allah dengan senang hati Ibu. Ngomong-ngomong, kiranya apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu itu pengawas kita melakukan supervisi di kelas. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Bagaimana bisa ya Bu ya? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Pak ya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Iya, karena pengawas mengkritik Pak tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau dikritik? Kalau boleh tahu tentang apa
tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut apa? Saya sejujurnya ya Pak malu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi atau yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau boleh itu saya tanya Ibu selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar pada waktu itu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa menonton video, Ya, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. lalu mengapa Ibu tidak menggunakan sumber teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang ya Pak ya, beberapa hari ini saya itu kurang nyaman. Saya menjadi resah dan kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya membuat pekerjaan yang lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya saya resah dan tidak nyaman itu Pak karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya, kepada kepala sekolah kita Pak. Jadi saya takut nanti ada masalah di kemudian harinya. Ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks, betul Ibu? Sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu kan? Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pastikan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, ya. Jadi saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks ya, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks itu sumber belajar ya Pak ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak ya, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini.
apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Iya, benar. agar khawatir takutnya salah langkah ya Pak ya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari hal yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Jadi untuk hal itu ya Pak, proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian kita akan mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks. Iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Jadi itu juga masih dalam pikiran ya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain yang serumpun dengan mata pelajaran itu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman. Amin Pak ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega ini Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Bu. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia Pak. Iya, Ibu, Oke. silakan. Sekali. Bagaimana Pak Tris? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai ini. Jadi dari hasil coachingnya tadi, Pak Tris bisa menarik kesimpulannya. Dari coaching ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita ketika diberikan kesimpulan dari pengawas atau kepala sekolah, kita harus bisa menerima karena itu ada hal baik yang akan kita terima dan kita akan aplikasikan dalam kegiatan belajar. Ya, bagus sekali ya Pak Tris ya. Terus umpan baliknya dari hasil pengamatan Pak Tris. Alhamdulillah umpan balik yang saya berikan antara coach dan coaching sangat baik. Nanti kita saling memberikan solusi terkait masalah itu. Ya. Terima kasih ya Pak Tris. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Saya Ririn Okarina, SDN 33 Talang Kelapa, berperan sebagai coach. Saya Yeni Calis Lili dari SDN 23 Talang Kelapa, berperan sebagai coaching. Saya M. Sutrisno dari SDN 1 Tanjung Bagol sebagai supervisor. Assalamualaikum, Bu Ririn. Ya, Gimana? waalaikumsalam Pak. Sudah siap kita mau melakukan percakapan kita hari ini? Siap Pak. Sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaannya? Alhamdulillah sudah saya siapkan Pak. Tujuannya hari ini kira-kira apa motifnya akan dicapai? Jadi tujuannya ini saya akan melakukan coaching kepada coachnya tentang kemampuan yang akan dikembangkan kepada guru. Terus bagaimana prestasinya ya? Sudah itu saja. Ya, kalau sudah siap boleh dimulai. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Ririn. Jadi Bu Yeni, alhamdulillah kita masih bertemu ya pada sesi tanya jawab ini. Ya. Sebelum kita mulai ya, bagaimana perasaan Bu Yeni menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Yeni diskusikan? Sejujurnya ada ya Bu Ririn ya. Saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya mencari solusi biar lebih efektif. Jadi tentu saya menghargai kejujuran Ibu ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya ada Ibu Ririn. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari coaching ini?
sebenarnya saya ini ingin meningkatkan kemampuan prestasi saya di depan umum seperti itu, Bu Ririn. Baik, jadi apa definisi tujuan akhir dari yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa membangun prestasi saya, kemudian saya ingin eh, lebih lancar seperti itu, Bu Ririn, dalam mengembangkan kreativitas saya untuk mendapatkan eh, umpan balik terhadap audiens yang akan saya temui seperti itu. Bagus ya Bu ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan prestasi saya, Bu, agar lebih terlihat keberhasilan saya di depan umum itu. Bagus ya Bu ya. Jadi sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Yang membuat saya merasa sulit, ya Bu ya, saya ini merasa gugup kalau berbicara di depan umum. Saya sering gugup, kemudian sering juga saya ini lupa, Bu, dengan kata-kata yang apa yang akan saya presentasikan di depan umum itu. Ya. Jadi ceritakan lebih lanjut Bu, bisa bagaimana perasaan itu muncul? Mungkin karena belum siapnya saya, ya Bu ya, untuk berbicara di depan umum tadi, sehingga adanya rasa takut saya dan memberikan kesan saya ini tidak bisa seperti itu. Kadang terasa gugup, juga saya juga merasa tertekan ya untuk menyampaikan sesuatu itu, Bu. Kemudian bagaimana Ibu menghadapi situasi itu? Sepertinya, Bu ya, saya ini perlu bimbingan kayaknya, Bu ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat saya merenung, kemudian membuka ruang bagi saya juga untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan saya yang saya hadapi, sehingga saya ini merasakan didengar saat berada di depan umum seperti itu. Ya. Kemudian kita akan sama-sama ya Bu ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih menjadi percaya diri, Bu, dan sehingga saya tampil itu menjadi terfokus seperti itu ya. Jadi saya juga berharap presentasi saya itu jadi merasa terbimbing, Bu, apa yang akan saya ucapkan di depan itu. Baik, sekarang marilah kita merancang rencana aksi. Apakah rencana aksi yang Ibu akan sampaikan dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan diri, kemudian saya akan menyiapkan materi untuk presentasi saya agar terlihat lebih baik ya, Bu. Kemudian saya akan terus berlatih agar presentasi saya itu saya latih dulu di depan cermin, Bu. Nah, sehingga saya akan melihat umpan balik dari apa kekurangan saya terhadap presentasi saya tersebut. Ya. Jadi adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu ya. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya juga harus memiliki kepercayaan diri dan fondasi yang kuat dalam materi dan terus berlatih agar saya tidak menjadi gugup dan mengatasi kegugupan saya. Ya. Kemudian ya strategi untuk mengatasi kegugupan dalam presentasi itu apa ya kira-kira? Itu tadi ya, Bu ya. Saya harus lebih banyak berlatih ya, Bu ya. Kemudian mencari referensi, yang pastinya mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih.
dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Bagus ya. Itu adalah langkah yang sangat baik ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Sekarang ya, kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah kita buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi, Bu ya, dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Gitu ya. Siapa saja dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya juga akan mencari dukungan agar menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk kebaikan saya. Gitu ya. Jadi bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor, kemudian terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian saya akan meningkatkan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara tetapi terus berlanjut menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Mulai dalam Saja ya Bu ya, bagus sekali ya Bu. Saya kira itu saja kita pada sore hari ini ya. Terima kasih Bu. ya, terima kasih Bu Riri.